Halo guys, kembali lagi di Henry Channel. Kali ini gue akan merangkum menurut sebuah film berjudul Sex First, Love Second yang dirilis pada tahun 2017. Film bergenre komedi romantis ini menceritakan tentang seorang pria yang jatuh cinta kepada seorang wanita yang berada satu kantor dengannya. Pria tersebut akhirnya menemukan cara untuk mendapatkan gadis pujaan hatinya, namun dengan cara yang tidak biasa. Bagaimana kisah selengkapnya? Sebelum kita masuk ke alur filmnya, jangan lupa untuk klik tombol like dan tombol subscribe-nya, agar channel ini semakin berkembang dan dapat selalu menghibur kalian semua. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Xiu Yan yang sedang berolahraga pagi di sekitar apartemennya. Di waktu yang sama, seorang pria bernama Gong Xiu yang baru saja bangun tidur dan ingin pergi keluar untuk ke minimarket. Ternyata, Gong Xiu dan Xiu Yan merupakan penghuni apartemen yang sama. Tak berapa lama, Gong Xiu pun langsung salah tingkah karena ia melihat Xiu Yan, wanita yang dia sukai, akan lewat di depannya. Setelah itu, Gong Xiu pun langsung kembali ke apartemennya. Saking sukanya dengan Xiu Yan, Gong Xiu bahkan sering memikirkan dan membayangkan Xiu Yan yang berada dalam kamar mandi bersama dengan dirinya. Diceritakan, Gong Xiu bekerja di sebuah perusahaan pakaian dalam wanita, di mana Xiu Yan merupakan teman satu kantor dari perusahaan yang sama. Gong Xiu sudah lama memendam perasaan kepada Xiu Yan, namun dia tidak pernah berani untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung. Suatu hari saat Gong Xiu sedang membersihkan sebuah manekin di kantornya, secara tidak sengaja jari tangannya terjepit di sela-sela manekin tersebut. Karena hal itu, akhirnya Gong Xiu pun meminta izin keluar untuk mengobati luka pada jarinya. Setelah mengobati jarinya dan duduk di luar kantornya, tiba-tiba saja dia mendengar suara aneh dari semak-semak yang berada di belakangnya. Gong Xiu pun langsung mendekati semak-semak tersebut untuk mengecek asal suara yang ia dengar tersebut. Namun saat dicek, ia menemukan sebuah kotak kecil yang ternyata berisi sebuah gelang berwarna merah dan segulung surat yang bertuliskan, "Gelang ajaib ini akan membantu mewujudkan cintamu, namun dengan penggunaan yang berlebihan akan membahayakanmu dan juga orang lain." Namun sepertinya Gong Xiu tidak terlalu percaya dengan hal-hal tersebut. Melihat gelang itu cukup menarik, akhirnya Gong Xiu pun memakai gelang tersebut. Namun setelah ia memakainya, tiba-tiba saja Gong Xiu merasakan hal aneh yang terjadi pada tubuhnya. Sementara itu di kantor, Xiu Yan sedang mencoba pakaian dalam model terbaru kepada salah satu model bernama Julie. Akhirnya setelah selesai fitting, Julie pun langsung pulang dari tempat tersebut. Namun saat dalam perjalanannya pulang, tiba-tiba saja ia diganggu oleh dua pria berandalan. Gong Xiu yang tanpa sengaja melihat hal tersebut langsung membantu Julie. Namun saat hampir dihajar oleh kedua preman tersebut, untungnya Gong Xiu selamat berkat gelang ajaib yang ia kenakan. Akhirnya Julie pun mengucapkan terima kasih pada Gong Xiu. Dan karena efek dari gelang yang ia kenakan, Julie pun langsung mencium Gong Xiu dan mereka pun langsung bercocok tanam di hotel terdekat. Setelah kejadian tersebut, Gong Xiu pun langsung menyadari efek ajaib dari gelang tersebut benar-benar bekerja pada dirinya. Keesokan harinya, saat di kantor, Gong Xiu menyadari bahwa kantong matanya mulai menghitam. Gong Xiu pun teringat dengan peringatan yang tertulis di surat yang ia temukan bersama gelang ajaib itu. Lalu ia pun melepas gelang tersebut dan seketika kantong matanya pun kembali normal. Hari itu, Gong Xiu mendapatkan tugas dari bosnya, karena akan ada presentasi kepada para investor dan calon pembeli akhir minggu depan. Akhirnya, ia terpaksa harus lembur sampai larut malam. Namun, ia tidak bisa berkonsentrasi dan terus memikirkan Xiu Yan. Malam harinya, Gong Xiu menunggu Xiu Yan pulang di apartemennya. Ternyata, ia berniat untuk menyatakan perasaannya kepada Xiu Yan malam itu. Akhirnya, setelah bertemu dengan Xiu Yan, Gong Xiu pun langsung menyatakan cintanya kepada Xiu Yan dan memberikan Xiu Yan kotak yang berisi cincin di dalamnya. Apesnya, Xiu Yan menolak pemberian Gong Xiu tersebut dan menolak cintanya secara halus. Gong Xiu pun harus menelan kenyataan pahit saat mengetahui penolakan Xiu Yan. Namun sebenarnya Gong Xiu sangat ingin menggunakan gelang tersebut untuk mendapatkan cinta dari Xiu Yan. Tapi Gong Xiu tahu bahwa hal tersebut bukanlah cara yang tepat. Hari ke hari terlihat Xiu Yan pun semakin dekat dengan manajer Li. Ia merupakan teman sekantor Xiu Yan dan Gong Xiu. Sedangkan Gong Xiu hanya bisa cemburu melihat kemesraan mereka berdua. Melihat manajer Li dan Xiu Yan bersama, Gong Xiu pun berusaha menjauhkan manajer Li dan Xiu Yan dengan cara menelepon manajer Li dan berpura-pura kalau mobil manajer Li menghalangi mobil lain yang ingin keluar dari parkiran. Karena putus asa, Gong Xiu pun memakai gelang ajaib itu dan langsung mendekati Xiu Yan. Seketika, Xiu Yan pun terhipnotis dan langsung mencium Gong Xiu. Saat sedang asik-asiknya berciuman, Gong Xiu pun terkejut. Ia mengalami mimisan karena efek dari gelang tersebut.
Akhirnya, ia terpaksa harus pergi ke klinik terdekat untuk mengobati mimisannya, dan seketika rencananya mendapatkan Xiuyan saat itu harus gagal. Keesokan harinya, Julie pun kembali hadir di kantor Gongxiu untuk melakukan photoshoot pakaian dalam terbaru yang akan dipasarkan. Tanpa sengaja, Pak Bos melihat gelang yang digunakan oleh Gongxiu, dan menyuruh Julie untuk mengenakan gelang tersebut, agar terlihat lebih menarik saat difoto. Dan dengan terpaksa, Gongxiu pun harus meminjamkan gelang tersebut kepada Julie. Tentunya, efek dari gelang tersebut pindah kepada Julie. Setelah pemotretan selesai, tanpa sengaja Julie yang beristirahat bersama manajer Lee membuat manajer Lee tergila-gila kepadanya karena efek dari gelang tersebut. Tentu saja, akhirnya mereka berdua pun bercocok tanam tanpa sepengetahuan orang-orang kantornya. Namun rupanya Gongxiu mengetahui hal tersebut, dan ia menunggu kesempatan untuk mendapatkan gelangnya kembali. Tak berapa lama, manajer Lee keluar dari ruangan tersebut, dan memberitahukan kalau Julie sedang tidur pulas di dalam karena kelelahan setelah bekerja. Mendengar hal tersebut, Gongxiu pun diam-diam masuk ke ruangan Julie, dan kembali mengambil gelang miliknya. Malamnya, Gongxiu pun langsung memakai gelang tersebut dan menghampiri Xiuyan yang berada di depan temannya. Saat itu, Gongxiu pun langsung melancarkan sosoran maut miliknya, dan ia pun akhirnya berhasil bercocok tanam dengan Xiuyan wanita pujaannya. Tentunya, Gongxiu menyadari bahwa Xiuyan hanya bisa ia dapatkan karena efek dari gelang tersebut. Namun, Gongxiu yang putus asa selalu memanfaatkan gelang tersebut untuk bercocok tanam dengan Xiuyan. Melihat Xiuyannya semakin dekat dengan manajer Lee, Gongxiu pun mulai merasa hal itu adalah salah, karena ia cuma bisa mendapatkan tubuh Xiuyan namun tidak bisa mendapatkan cintanya. Gongxiu pun menyadari bahwa ia tak akan bahagia jika hanya mengandalkan kekuatan gelang tersebut. Akhirnya, ia berniat untuk tidak menggunakan gelang itu lagi, dan menyimpannya kembali di dalam kotak tersebut. Gongxiu pun lebih memilih untuk berjuang dengan caranya sendiri demi mendapatkan hati Xiuyan yang sesungguhnya. Gongxiu pun mulai merubah sikapnya dan berjuang untuk mendapatkan perhatian Xiuyan. Ia memulai dengan membantu membereskan ruangan kerja Xiuyan serta menaruh bunga di meja kerjanya. Dan Gongxiu pun lebih aktif dan produktif dalam pekerjaannya untuk mensupport Xiuyan. Akhirnya, usaha Gongxiu pun tidak sia-sia. Xiuyan pun mulai menyukai kepribadian dari Gongxiu tersebut. Gongxiu pun mulai memberanikan diri untuk mendekati Xiuyan dan sering mengajaknya untuk makan di luar bersama. Akhirnya, tibalah saatnya mereka untuk mempresentasikan proyek yang sudah mereka buat di hadapan para calon investor. Xiuyan pun berhasil mempresentasikan produk mereka dengan sangat bagus. Hingga pada akhirnya saat Xiuyan sedang presentasi, ia pun terkejut karena melihat isi presentasi yang dibuat oleh Gongxiu di mana Gongxiu mengutarakan isi hatinya kepada Xiuyan. Saat itu, Xiuyan pun terkejut dan merasa tersentuh dengan usaha yang dilakukan oleh Gongxiu. Setelah kejadian tersebut, akhirnya mereka berdua pun memulai hidup bahagia bersama sebagai sepasang kekasih. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman dari film Sex First, Love Second. Sebuah film yang unik bukan? Semoga video kali ini bisa menghibur kalian semua. Dan kalau kalian punya kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar. Di penghujung waktu, saatnya gue mengucapkan thanks for watching and see you on the next video. Bye!